Berikan kesempatan untuk keluarga, untuk istrinya boleh maju ke depan dulu bersama kedua putrinya. Untuk kita boleh melaksanakan foto. Silakan bisa mengambil posisi di kanan dan kiri dari meja foto suami dan paman terkasih. Masuk lagi nih. Nak mau berdiri atau mau tidur? Berdiri. Iya, baik, dipersilakan sekali lagi untuk pandangannya bersama-sama boleh mengarah ke kamera. Saudara dari almarhum supaya boleh bersiap dulu ya. Baik, pandangan dipersilakan boleh mengarah ke kamera. 3, 1, 2, 3, tunggu. 1, 2, 3, tunggu. Dan posisinya tetap untuk saudara-saudara dari almarhum supaya bergabung dulu, maju ke depan. Ya, sisi kanan dan sisi kiri boleh dibagi, sisi kanan dan sisi kiri. Baik, sekali lagi dipersilakan seluruh pandangannya bersama-sama boleh mengarah ke kamera. Satu, dua, tiga, sudah. Iya, baik. Terima kasih. Dipersilakan boleh kembali duduk. Memberikan kesempatan untuk seluruh kerabat famili yang lain. Mohon untuk kesediaannya boleh bersama-sama maju ke depan. Dipersilakan sekali lagi untuk kita boleh melaksanakan foto dulu. Baik, kami mengundang untuk sedianya boleh bersama-sama maju ke depan dulu. Boleh mengambil posisi sekali lagi di sisi sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan dari meja foto almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto. Iya, baik, sekali lagi dipersilakan seluruh pandangannya bersama-sama boleh mengarah ke kamera. Mohon maaf, satu pindah di sisi sebelah kanan saja, Bapak. Satu, ya. Melebar Bapak ya, melebar dasar di belakang. Oke. 1, 2, 3. Iya, baik, sekali lagi dipersilakan seluruh pandangannya bersama-sama boleh mengarah ke kamera. 1, 2, 3. Iya, baik, terima kasih dipersilakan boleh kembali duduk, memberikan kesempatan untuk seluruh kerabat famili yang lain. Mohon untuk kesediaannya boleh bersama-sama sekali lagi mendekat maju ke depan. Kami memberikan kesempatan untuk kita boleh melaksanakan foto terlebih dahulu. Sebelum kita akan melaksanakan jalannya ibadah doa untuk pemberangkatan jenazah dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto. Ya, seluruh pandangannya bersama-sama boleh mengarah ke Anwar kamera. masuk, ya, oke. 1, 2, 3. Dan sepanjang perjalanan kita dari tempat pos Iya, baik, terima kasih. Dipersilakan boleh kembali duduk. Dan apakah masih ada lagi yang mau foto? Kalau masih ada, kami persilakan terlebih dahulu. Sebelum kita akan melaksanakan jalannya ibadah doa untuk pemberangkatan jenazah dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto yang nantinya akan kita
berangkatkan menuju ke tempat pemakaman di Kebuti. Silakan kalau masih ada lagi. Boleh, silakan ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Iya, baik, terima kasih. Dipersilakan boleh kembali duduk dan memberikan kesempatan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akan melaksanakan jalannya ibadah doa untuk pemberangkatan jenazah dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto, diberikan kesempatan untuk kita boleh melaksanakan foto dulu, dan setelah itu selesai melaksanakan foto, ibadah akan segera kita mulai. Teman-teman dari gereja juga kami berikan kesempatan. Shalom sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memasuki upacara pelepasan jenazah saudara kita yang kekasih Bapak almarhum Joni Sugiarto. Kita akan sama-sama sebelum memulai segala sesuatu kita serahkan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nanti kami minta Chris untuk maju ke depan, memimpin di dalam doa sebelum kita akan mulai ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini. Silakan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa mulai untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pada suasana duka ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah persekutuan ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami percaya semua terjadi ini Tuhan untuk kebaikan kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar memimpin dalam puji-pujian, yang serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Engkau berikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan almarhum Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan. Roh kesetiaan pada Engkau, makin cinta Engkau Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu sampai pada akhirnya Tuhan, sampai pada pemakamannya pun Engkau sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan satu pujian. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, tapi kita mau belajar, kita bersikap seperti Maria. Di saat dia mendengar firman Tuhan, di sana ada satu kejadian yang dia tidak mengerti. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi ditaruh semua di dalam hatinya, dan akhirnya dia melihat apa rencana Tuhan yang kerjakan di dalam hidup kita. Kita naikkan nomor 9. Perkara
dapat ku mengerti mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Katakan sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Mengerti. Dibukanya jalanku, dibukanya jalanku. Katakan, dibukanya jalanku, Bapa peduli. Kita patut bersyukuri apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Mungkin istri, anak, keluarga besar
belum mengerti, tetapi apa yang diperbuat oleh Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan mengerjakan yang terbaik. Dan yang kedua, kita tahu bahwa hidup itu milik Tuhan. Setiap kita ada waktunya. Kita tidak bisa dalam arti kita mencegah seseorang diambil oleh Tuhan, sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Biar kita menurut apa yang Tuhan mau, bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 5. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Dan setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Apakah segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala perkara, segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami pegang janji-Mu, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Katakan bersama-sama, kalau kita yakin bahwa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik, kita akan sama-sama sebagai pengakuan kita. Nomor 8. Ya Tuhan, ku percaya. Kami undang jemaat berdiri. Percaya, lewati lembah air mata, lewati lembah air mata. Dengan segenap hatimu katakan, ku percaya, sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya
Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu yang damai, firman-Mu yang damai, oh Tuhan, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Katakan sekali lagi, kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin. Dengan iman katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari yang percaya sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau di tengah kami Tuhan. Oh penghiburan, oh kekuatan dari Engkau mengalir buat keluarga yang ditinggalkan. Sikata katakan ya lama katakan ya lama bersangka. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah sidang yang berduka, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Sikata katakan ya lama zaman-Mu terjadi Tuhan. Sikata katakan ya lama terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Engkau yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami. Haleluya. Nanti kami undang Pak Kusnadiwoto maju ke depan sebentar masuk di dalam doa firman Tuhan. Silakan Pak Kus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Katakan yes, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan Kau mengantarkan kami Tuhan tempat duka ini Tuhan, untuk memberi penghiburan Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh kekasihnya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ini terjadi seizin Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberi kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi semua ini Tuhan, karena semua ini seizin Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, dan tentunya Tuhan karena Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Tuhan, kalau kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian kami naikkan ini merupakan suatu Tuhan dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan, dan juga memberi penghiburan Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh kekasihnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan kalau Kau telah memanggil Tuhan keluarga dari Tuhan Pak Joni ini Tuhan, Engkau
bawa ke surga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau beri Tuhan kekuatan iman kepada istri, anak, dan juga Tuhan orang tuanya Tuhan, bahwa semua ini sedikit Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biar Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai mulut dan lidahnya Tuhan menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan, agar firman yang disampaikan memberi kekuatan iman kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kita semua Tuhan. Orang yang percaya kepadamu Tuhan tidak sia-sia, tetapi Engkau telah menempatkan kami Tuhan, oh Tuhan, tempat yang indah Tuhan di surga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan menjadi kesukaan bagi kita semua Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sebentar, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel. Dipersilakan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat siang kepada segenap sidang perkabungan, terlebih untuk istri, anak-anak, juga orang tua daripada keluarga ini. Kami saat siang hari ini akan memberikan sedikit firman Tuhan yang akan saya beri judul Semua Ada Waktunya. Bapak Ibu, tadi kalau kita waktu memuji Tuhan, kita juga dari pimpinan pujian mengatakan kita ini tidak punya kemampuan untuk menunda atau bagaimana, sebab semua itu sudah ada waktunya daripada Tuhan. Itu ada ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita akan baca Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu, Alkitab kita mengatakan seperti ini, sebab memang kita hidup di dunia ini itu tidak bebas seperti kemauan kita Bapak Ibu, tapi ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada Tuhan yang memberi jatah waktu untuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Lalu orang mau punya anak, mau melahirkan, itu bisa dikira-kira Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan ada waktu untuk lahir. Memang kalau waktu lahir itu bisa dikira-kira, oh ini anak sudah 1 bulan di dalam kandungan. Oke, masih kurang 8 bulan. Setelah 9 bulan lahir Bapak Ibu. Tapi kalau satu orang sudah lahir di dunia, kapan orang itu akan kembali kepada Tuhan? Kita tidak tahu. Semua itu diatur oleh Tuhan, tapi kita yang hidup di dunia ini, kita itu dalam kesempatan-kesempatan seperti ini kita itu diingatkan, karena waktu kita itu ada batasnya. Sebab itu Tuhan itu mengingatkan, seperti dulu pada waktu saya masih belum mengenal Tuhan, kalau saya datang ke rumah perkabungan, saya selalu kalau mendengar itu saya jadi ingat, iya ya betul, suatu saat saya akan mati. Kalau saya mati terus bagaimana saya? Di seberang sana saya ini mau pulang kemana ya? Oh, saya tidak percaya siapa-siapa pada waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya setelah lewat beberapa kali, akhirnya Tuhan itu menuntun saya sampai saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, kita yang masih hidup saat siang hari ini, kita yang bisa hadir ke tempat ini, kita coba merenungkan apa yang bisa kita lakukan selagi kita hidup di dunia yang tidak kita ketahui kapan selesainya ini. Ada 3 hal yang penting Bapak Ibu yang perlu kita beri waktu. Kita hidup di dunia ini pasti kita memberi waktu untuk kerja, untuk keluarga, untuk istirahat, untuk
rekreasi dan lain sebagainya. Kita beri waktu, tapi ada hal-hal yang lebih penting yang kita diingatkan di saat-saat seperti sekarang ini, yaitu hal-hal yang bersifat kekal. Bapak Ibu, selagi kita hidup di dunia, ada 3 hal yang Tuhan ingin kita ketahui baik-baik. Yang pertama, kita itu pakai waktu kita di dunia ini untuk mempercayai Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Ini penting Bapak Ibu, sebab ini akan menentukan masa depan kita di dunia sampai di seberang sana. Luar biasa. Pada waktu saya siapkan ini, iya betul ya, untung ya dulu saya waktu masih muda kok cepat-cepat percaya Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Kita akan lihat bagaimana setelah satu orang itu percaya Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita kesempatan untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan. Pada waktu kita di dunia, waktu kita sebagian itu kita pakai untuk ambil putusan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kita dapat hidup kekal. Ternyata Tuhan tuh bilang sama saya, kurang kamu kalau bilang seperti itu. Selain orang itu dapat hidup kekal, orang itu di dunia juga Tuhan akan mencukupi, melengkapi apa-apa yang dia perlukan di dalam dunia. Kita baca saudara di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita ini sekarang hidup di zaman yang sukar Bapak Ibu. Saya yakin semua orang pasti mengiyakan, iya betul. Kita hidup sekarang ini di dalam zaman yang sukar. Cari nafkah sukar, perusahaan-perusahaan banyak yang ditutup, pegawainya di PHK, dirumahkan. Waduh bingung, nanti sudah dirumahkan terus kerja apa? Saya lihat belakangan ini banyak pengamen Bapak Ibu. Sebab apa? Ya mungkin mereka bisanya yaitu saudara Gojek gak punya sepeda motor, saudara lihat. Jadi mereka terpaksa ngamen. Ada sebagian kredit motor, ikut jadi pengemudi Gojek, cari duit di situ. Ada lagi bagaimana lainnya saudara. Tak gampang Bapak Ibu. Tapi pada saat satu orang itu percaya Tuhan Yesus, bukan saja orang itu dapat keselamatan, tapi orang itu di dunia apa yang kurang dalam kehidupannya akan ditambahi sama Tuhan. Tuhan mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya waktu percaya Tuhan, saya itu dalam kondisi yang sulit Bapak Ibu. Oleh sebab saya harus meninggalkan rumah, keluarga. Saya tidak punya duit, saya tidak punya uang untuk kontrak rumah dan lain sebagainya. Tapi untungnya saya sudah percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sehingga akhirnya lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak lama Bapak Ibu, Tuhan itu bisa memberkati. Tuhan bisa memberkati sampai hari ini. Waktu itu saya masih umur 25 tahun. Sekarang umur saya sudah 71 tahun Bapak Ibu. Tuhan memberkati tidak berhenti-berhentinya. Sebab itu bagi kita yang ada di tempat ini, mungkin ada yang belum pernah mengenal nama Yesus. Percayalah, ini kesempatan besar. Sebab pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saja kita dapat surga, tapi kita dapat apa-apa yang juga kita perlukan di dunia. Kita baca lagi satu ayat saudara.
di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Waktu putra manusia Yesus disalib di atas kayu salib, itu pengorbanan besar dari Bapa di surga. Anaknya diserahkan. Loh, kalau anaknya saja yang dikasih, diserahkan untuk mati di atas kayu salib, masa yang lainnya tidak disediakan? Tuhan mengatakan demikian. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat siang hari ini mungkin saja ada yang belum pernah mengenal nama Yesus, percayalah, luar biasa. Masa depan kita bukan cuma nanti kalau sudah mati, kita punya di rumah di surga. Di dunia Tuhan perhatikan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, luar biasa. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita hidup di dunia ini punya waktu. Gak tahu waktu kita seberapa, tapi waktu kita itu sebagian tadi katakan untuk hal-hal yang fana, sebagian untuk terima Tuhan, sebagian lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan tapi mungkin hari-hari ini kurang giat untuk beribadah kepada Tuhan, lewat firman Tuhan ini Tuhan ingin mengingatkan, kembalilah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Seperti di dalam Ibrani 10 ayat 25. 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada apa ya? Hari Tuhan yang semakin mendekat itu ada apa? Kok dihubungkan dengan kita harus ibadah? Hari menjelang kedatangan Tuhan itu akan datang hari-hari yang sulit Bapak Ibu. Sebab itu kalau satu orang itu sudah percaya Tuhan Yesus terus tidak beribadah, wah sayang Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab pada saat satu orang itu giat beribadah, Tuhan tuh juga punya janji. Tuhan tuh tahu kita ini manusia hidup di dunia ini, kita perlu apa-apa yang ada di dunia. Kita perlu nafkah, kita perlu kesehatan, kita perlu punya teman, kita perlu mungkin yang belum menikah perlu punya suami atau istri. Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan Tuhan tuh sudah janji pada saat satu orang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan itu punya janji seperti ini Bapak Ibu. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Loh, kok diharuskan sih? Diharuskan itu bukan sebab Tuhan jahat, bukan, karena Tuhan cinta pada kita. Sebab Tuhan ingin memberkati kita. Dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau terjemahan lain itu menjauhkan segala penyakit. Oh, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita itu. Saudara, kalau dulu saya waktu sebelum percaya Tuhan saya masih muda, waktu itu saya masih kira-kira umur 25-an itu saudara. Saya itu sakit-sakitan Bapak Ibu. Ya masih muda, tapi karena kerja saya itu diforsir saudara. Kerjanya itu mati-matian saudara. Waduh, kurang istirahat dan lain sebagainya, sehingga akhirnya saya sering sakit. Tapi pada waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya setia beribadah, sakit-sakit saya itu bisa datang kemana Bapak Ibu? Ya, Tuhan bisa beri kesehatan buat saya. Sebab itu saya lihat luar biasa Tuhan kita itu. Kita diberi waktu di dunia, ambillah sebagian waktu kita itu untuk beribadah.
Sebab waktu kita suatu saat akan habis. Kalau kita beri waktu untuk ibadah, ada satu janji lagi yang luar biasa di dalam surat 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Bapak Ibu, itu sebabnya lewat kesempatan pada siang hari ini kita semua diingatkan, kita semua yang masih hidup, yang ada kesempatan datang di tempat ini, kita diingatkan, kita punya waktu. Suatu saat waktu kita akan habis, kita tidak tahu waktu kita habisnya kapan. Tapi kalau kita sudah mengisi baik-baik dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka kita akan lihat bedanya nanti. Bapak Ibu, memang waktu kita hidup sudah kelihatan bedanya Bapak Ibu. Kita diberkati dan lain sebagainya. Orang lain mengalami saat-saat yang sukar, kita masih ada berkat. Itu sudah luar biasa. Tapi lebih-lebih lagi Bapak Ibu, kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, luar biasa bedanya, saudara. Mungkin di dunia ya aku kok gak begitu banyak ya bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu, sebab apa? Yang paling penting itu bedanya nanti kalau kita sudah pulang ke surga. Kalau kita setia sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan, kita punya rumah di surga. Kalau belum percaya, ya menanggung dosanya sendiri, gak ada yang menebus dosanya. Bapak Ibu, itu sebabnya saya akan sampai pada bagian yang terakhir. Di sini dikatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Loh, ada apa ya sebabnya kok ada kata-kata seperti ini? Ternyata Tuhan itu sebetulnya mengumpamakan hidup kita ini seperti pohon-pohon. Pohon itu dicabut atau tidak itu ada sebabnya Bapak Ibu, ya, ada sebabnya. Kalau kita lihat di dalam Markus 8 ayat 24, Markus 8 ayat 24, maka menengoklah ia sambil berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini dikiaskan oleh Tuhan seperti pohon-pohon. Ada pohon yang cepat dicabut, ada pohon yang tidak dicabut-cabut, dikasih waktu banyak. Karena apa? Pohon itu punya buah atau tidak? Ini berita untuk kita yang masih hidup. Kalau orang sudah nggak ada, sudah tidak banyak gunanya. Tapi kalau kita sekarang ini masih hidup Bapak Ibu, kita diberitahu ketika satu orang hidup di dunia ini seperti satu pohon yang menghasilkan buah. Dan itu bilang tidak akan pernah aku tebak. Tunggu waktunya lama Bapak Ibu, ya, dikasih waktu yang lama. Saya pernah mendengar kesaksian satu orang penginjil yang pelayanannya di Papua. Penginjil namanya Jim Josh. Satu ketika penginjil ini divonis kena kanker, sudah stadium terakhir. Waktu penginjil ini diberitahu seperti itu, ya sudah, namanya penginjil Bapak Ibu, ya, dia hendak terus, loh, waduh, panik. Enggak, saudara, sebab apa? Ya pikir, ya manusia ya suatu saat memang mesti mati. Bisa mati lama, bisa mati dalam jangka waktu yang pendek, enggak masalah. Sehingga akhirnya orang ini, penginjil ini tetap melayani, tetap dia melayani. Oh, jadi berkat di sana, jadi berkat di sini. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Setelah lewat 6 bulan, batas waktunya itu biasanya 6 bulan. Kalau bisa lewat 6 bulan, wah ini kelihatannya mujizat. Ternyata bukan 6 bulan Bapak Ibu, bertahun-tahun sampai sekarang nggak mati-mati penginjilnya Bapak Ibu, sudah puluhan tahun, saudara. Sebab apa?
seperti pohon ara itu. Kalau pohon ara itu masih menghasilkan buah, dibela sama Tuhan, jangan dikabut, jangan ditebang, jangan dibela, supaya buahnya itu bisa jadi berkat bagi orang-orang lain. Bapak Ibu, saya tidak berpanjangkan firman Tuhan ini, saya cuma mengingatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, juga handai tolan, teman-teman semua, teman pelayanan, teman di gereja, teman di kampung dan lain sebagainya, supaya kita gunakan waktu kita. Kita tidak tahu kesempatan waktu kita kapan akan habis, tapi kalau kita isi baik-baik, kita ada kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan diberkati, kita akan dibedakan luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu lagu, Jam Kehidupan Diputar Sekali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak berulang. Sekarang waktunya yang kau pilih. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Oh, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami boleh percaya kepadamu, kami boleh memiliki waktu-waktu di dalam hidup ini. Tuhan sudah memberi kesempatan buat kami untuk mengenal Engkau, untuk mempercayai Engkau. Tuhan, bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap setia, baik dalam kami beribadah kepadamu, baik dalam kami melayani Engkau, sebab kami percaya semua itu tidak sia-sia. Bapak Ibu, biar semuanya boleh sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Istimewa untuk istri, anak-anak, juga orang tua masih ada. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberi kekuatan
supaya tetap sungguh-sungguh mengikut Engkau melewati hari-hari yang ke depan. Walaupun hari-hari kelihatannya sulit, tapi kalau kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, maka Engkau Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami semua, tidak akan pernah tinggalkan keluarga yang ditinggalkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya Tuhan, acara demi acara Tuhan sampai ke pemakaman nanti di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati sehingga semua bisa berlangsung dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan buat seluruh keluarga Tuhan yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sebelum kami serahkan pada petugas bagus. Jadi saudara yang punya lagu-lagu dibawa saja, karena nanti sebentar kita upacara di sana. Kecuali saudara tidak ikut upacara, lagunya bisa dikumpulkan. Terima kasih. Silakan Pak Haji. Baik, demikian Bapak Ibu untuk jalannya ibadah doa pemberangkatan jenazah dari almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto pada kesempatan siang hari ini. Dan kami juga boleh menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Samuelku yang telah memimpin ibadah doa di tempat ini. Sebentar kita akan bersama-sama mengantar almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto menuju ke tempat pemakaman umum Keputih. Jadi sebelum kita akan meninggalkan ruangan ini, mohon barang-barangnya bisa dicek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan khususnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang nantinya akan turut serta mengantar almarhum sampai di tempat pemakaman di Keputih, yang membawa kendaraan khususnya saat perjalanan dari Yayasan Adiasa sampai di tempat pemakaman umum Keputih, mohon untuk bisa menyalakan lampu double sen, lampu besarnya. Nanti Bapak Ibu boleh bersama-sama mengiring di belakang dari mobil ambulan. Nanti kita akan dikawal oleh petugas kepolisian sampai di tempat pemakaman. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kepentingan di kamar kecil, supaya disampaikan terlebih dahulu sambil kita persiapan untuk kita akan bersama-sama mengantar almarhum menuju ke tempat pemakaman. Lembar pujian dapat dipegang masing-masing bagi Bapak Ibu yang nantinya akan bersama-sama mengantar almarhum sampai di tempat pemakaman. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Petugas bagus boleh bersiap. Sirapna di desa pindah sini ya DPKP tapi tetap ngurusnya. Mari petugas bagus, kami persilakan. Baik, silakan untuk putrinya boleh berjalan ke depan. Langsung naik ya, langsung naik.
Baik, kami persilakan buat Bapak Ibu sekalian yang akan bersama-sama mengantar almarhum terkasih Bapak Joni Sugiarto menuju ke tempat pemakaman umum di Keputi. Semuanya boleh bersiap di kendaraannya masing-masing. Jangan lupa menyalakan lampu double sign dan juga lampu besarnya selama perjalanan. Dan juga nanti sebelum kita akan meninggalkan jasana biasa untuk karcis parkirnya belum dipersiapkan karena nanti akan diminta kembali oleh petugas parkir di pintu keluar dari jasana biasa. Sekali perhatian kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Hey.